Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Suryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Tadi pagi dilakukan sidang gugatan pra peradilan eh, kasus Subang. Jadi dilanjut besok. Jadi tadi ada kesepakatan bahwa akan dilaksanakan hari Rabu dan disepakati dimulai jam 9. Tidak boleh terlambat, tidak boleh ada yang terlambat, sudah disampaikan oleh hakim, Bapak Hakim, ya, karena jadi 2 kali keterlambatan kalau di hari Senin itu dari Polda Jabarnya tidak hadir, tapi di hari tadi yaitu ada sedikit keterlambatan di timnya Pak Rahman Hidayat dan tim Polda sudah standby. Tapi di hari pertama Senin kemarin itu sudah ada pembacaan gugatan dan sudah masuk ya. Jadi di hari Senin kemarin itu sudah ada pembacaan gugatan dan sudah masuk ke ruang sidang ya, cuma tidak dihadiri oleh pihak Polda Jabar. Tapi pembacaannya sudah disampaikan ya. Nanti ada di sini ya di videonya ya. Nah, kemudian tadi disampaikan juga bahwa memang ada dalam satu hari itu persidangan itu bukan hanya kasus Subang saja, jadi banyak di sana, ada yang tipikor ya, segala macam banyak. Jadi kalau tidak salah saya dengar kalau ada 30 persidangan kalau tidak salah ya, saya dengar tuh. Jadi mungkin waktunya memang harus pas kalau jam 9 sehingga tidak mengganggu persidangan yang lain gitu. Nah, diharapkan seperti itu. Jadi mungkin karena ada keterlambatan akhirnya persidangan tadi itu dilanjut besok. Nah, tentu yang kita tunggu adalah masalah jawaban apa yang akan disampaikan oleh pihak penyidik, karena gugatannya sudah disampaikan di hari Senin kemarin. Ya. Besok adalah menunggu jawaban dari pihak Polda Jabar, dari penyidik. Apa jawabannya? Terutama adalah apa alat bukti yang bisa mentersangkakan klien daripada Pak Rahman Hidayah, yaitu Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Tentu kita bertanya-tanya semua. Masyarakat pengawal kasus Subang terus akan berpikir kira-kira Polda Jabar apa nih? Mengeluarkan apa kira-kira? Jelas satu adalah pengakuan saudara Ramdhanu. Harus ada penguat yang lain. Kira-kira apa nih? Ini jadi pertanyaan. Nah, tentu ini juga kita semua akan mencoba mereka-reka kira-kira apa sih yang akan disampaikan oleh Polda Jabar. Katakanlah kalau scientific dari Pak Yosep, kalau kita ketahui, yaitu noda merah. Ya. Kalau Ibu Mimin, Abi, dan Ariki kira-kira apa? Apakah ada data scientific kepada mereka? Pertanyaannya adalah begini. Kalau memang sudah ada data yang kuat, tentu itu sudah tidak akan menunggu waktu, panggil langsung kalau sudah ada. Saya ini kan kita gini, saya hanya silakanlah Anda mungkin dengan saya akan berbeda. Kira-kira apa nih? Apa ya teka-tekinya gitu ya. Mungkin kalau Anda bilang, oh mungkin ini Bang Fred, ini mungkin data scientific ini. Nah, kalau saya coba menerawang ya, menduga-duga gitulah ya. Kira-kira apa yang akan keluar dari penyidik? Sekali lagi, ini kan kita ya jangan diambil serius, ini kita menduga-duga saja. Kalau saya kan gini mikirnya, 2 tahun kasus ini berlalu. Artinya kan berarti ada kesukaran di 2 alat bukti. Satu adalah pengakuan Ramdhanu sebagai pengakuan saksi ya. Nah, apa kira-kira 2 tahun tidak ketemu, sekarang ada pengakuan Ramdhanu, kira-kira satu lagi apa? Saya akan coba menebak begini. Kalau data saintifik tidak ada,
mungkinkah adanya proses penyidikan atau penyelidikan terhadap obstruction of justice yang dilakukan oleh, katakanlah mungkin disebut dengan oknum. Kita dapat informasi dari Kabid Humas Polda Jabar bahwa ada 1 perwira, 2 bintara melakukan katakanlah suatu kesalahan, yaitu masuk ke dalam TKP yang 1 hari setelah pasca kejadian tanpa izin penyidik dan melakukan pembersihan. Pembersihan apa itu? Katakanlah 1 perwira, 2 bintara. Pertanyaan pertama adalah, apakah mereka sudah diperiksa? Pertanyaan kedua, kalau sudah diperiksa, apa yang didapat? Kita tahu adanya penggeledahan di tanggal, saya lupa lagi tanggalnya ya. Waktu itu ada penggeledahan di rumahnya Pak Mulyana, di penggeledahan di rumah Kang Yoris, dan penggeledahan di rumah salah satu perwira. Ya, waktu bersamaan dengan olah TKP, sorenya di olah TKP. Nah, apakah pada saat proses pendalaman terhadap 1 perwira, 2 bintara, apakah didapatkan sesuatu petunjuk? Kalau konotasi daripada obstruction of justice, perintangan terhadap penyelidikan, menghalang-halangi penyelidikan, tentu luas penjabarannya. Apakah, contoh, misalkan sekali lagi, misalkan ini contoh ya, mungkinkah, pertanyaannya, mungkinkah ada petunjuk-petunjuk yang coba dihilangkan, coba dihapus, diburamkan? Mungkinkah ada petunjuk? Misalkan, mungkinkah ada CCTV yang coba untuk dihapus? Mungkinkah ada CCTV yang coba dihilangkan? Sekali lagi kata-katanya mungkinkah? Karena obstruction of justice penjabarannya luas. Artinya ya perintangan terhadap proses penyelidikan. 1 perwira, 2 bintara diperiksa, apakah mendapatkan petunjuk dari sana? Apakah mungkin adanya pengakuan dari orang yang diperiksa ini? Obstruction of justice. Apakah mereka pada saat diperiksa ada pengakuan? Mungkinkah tidak? Tetapi pengakuan yang tidak disertai dengan barang bukti. Mungkin tidak seperti itu. Adanya pengakuan dari obstruction, seseorang yang terkena obstruction of justice, dia mengakui, tetapi dia tidak bisa memberikan barang bukti. Tapi dia hanya mengakui. Contoh misalkan begini. Oh ya, saya telah merusak CCTV. Misalkan, ini sekali lagi misalkan. Saya sudah merusak CCTV yang di sebelah sana, misalkan. Ada pengakuan. Tapi tidak ada barang bukti. Kenapa? Karena sudah dirusak barang buktinya. Misalkan CCTV dirusak, barang bukti sudah tidak ada. Tapi dia mengakui bahwa di CCTV itu ada pergerakan yang memantau seseorang. Misalkan gitu kan. Sekali lagi ini misalkan. Ya. Tapi ada pengakuan dari orang ini. Mungkin tidak ini dijadikan sebagai alat bukti. Kira-kira. Mungkin tidak. Ya. Ada pengakuan, tetapi tidak ada barang bukti. Bisa jadi petunjuk. Bisa jadikan alat bukti tidak kira-kira? Kalau misalkan bisa, sekali lagi ini hanya contoh. Mungkinkah terjadi seperti itu? Karena kan pihak Polda Jabar sekarang kemarin-kemarin terus maraton
Beberapa saksi diperiksa, yang baru juga banyak yang diperiksa, ya, yang lama diperiksa, yang baru juga ada. Mungkinkah ada temuan-temuan di sana? Terutama yang berhubungan dengan obstruction of justice, ada perintangan, apa yang mereka lakukan, apakah ada sesuatu hal yang coba dihilangkan? Mungkinkah seperti itu? Sekali lagi pertanyaan, mungkinkah? Nah, jadi kembali lagi kepada teka-teki untuk besok. Apa kira-kira dari pihak kepolisian? Kira-kira mengeluarkan apa? Alat bukti apa? Tinggal satu saja. Satu kan sudah ada pengakuan dari Ramdhanu, satu lagi. Apa kira-kira? Apakah ada data saintifik? Ataukah tadi ada pengakuan dari seseorang yang disebut dengan obstruction of justice? Misterius, penasaran, yang jelas kita tunggu besok. Yang hari-hari menegangkan. H2S, harap-harap cemas, menegangkan, dan kita penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.